Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua menjadi kegiatan berskala besar pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19. Namun event besar tersebut menjadi sorotan karena ditemukannya kasus positif COVID-19. Pemerintah telah mengizinkan kegiatan masyarakat berskala besar sejak 26 September 2021. Berbagai peraturan diberlakukan, seperti menerapkan protokol kesehatan secara ketat, memperhatikan zonasi lokasi penyelenggaraan acara, screening yang ketat sebelum, saat acara berlangsung dan sesudah acara, serta menyiapkan mitigasi bencana jika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Penyelenggaraan PON ke-20 di Papua menjadi kegiatan berskala besar pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun event besar tersebut menjadi sorotan karena ditemukannya kasus COVID-19 dan menjadi klaster baru. Tercatat, sejak dibuka pada tanggal 2 Oktober 2021 hingga penutupan acara tanggal 15 Oktober 2021 lalu, terdapat 176 kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terdiri dari atlet, ofisial, staf maupun wasit pertandingan. Meski acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ini telah dipersiapkan secara matang, termasuk melibatkan relawan BNPB yang bertugas mengawasi dan mengedukasi peserta, panitia hingga masyarakat sekitar. Namun penyebaran COVID-19 tetap terjadi karena longgarnya pengawasan saat kegiatan makan bersama serta saat interaksi di kamar maupun tempat peristirahatan lainnya. Ya, untuk membahas lebih lanjut apakah Indonesia sudah siap mengadakan kegiatan berskala besar di tengah pandemi, kita sudah tersambung melalui saluran telepon dengan Ibu Mas Dalina selaku pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi Ibu Mas Dalina. Selamat pagi. Iya Ibu, apa kabar? Ibu dari Maluku ya sekarang ya posisinya Ibu ya? Iya, di Maluku Utara Oh, di provinsi. Maluku Utara. Nah, kita mau berbincang nih Bu sebentar terkait dengan kebijakan pemerintah yang kemudian memberlakukan atau mengizinkan pemberlakuan kegiatan berskala besar. Nah, ini berarti kegiatan yang menghimpun masyarakat lebih banyak begitu. Ada pula juga seperti event dagang, bazar, pameran maupun event olahraga ataupun konser dan pernikahan diizinkan untuk diselenggarakan. Nah, saya akan sebelum kita berbicara tentang pengendaliannya, saya akan bertanya dulu nih, risiko apa yang perlu masyarakat ketahui dan penyelenggara ketahui sebelum kegiatan ini dilangsungkan? Iya, tentu saja pada risiko transmisi pada kerumunan atau pada mass gathering kita sebutnya. Mass gathering itu adalah pengumpulan massa dalam waktu tertentu di suatu tempat. Nah, itu tentu menimbulkan risiko untuk transmisi. Belajar dari beberapa event secara internasional yang dilaksanakan baik di Jepang pada Olimpiade Tokyo, kemudian juga Piala Eropa, itu meningkatkan kasus 1 bulan setelahnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi di dalam penyelenggaraan event-event besar. Tetapi beberapa event yang durasi waktunya tidak terlalu panjang seperti konser musik, kemudian juga festival yang kurang dari 3 hari sepertinya tidak cukup signifikan untuk meningkatkan jumlah kasus di wilayah. Nah, untuk saat ini yang sudah dilakukan adalah PON 20 di Papua, kemudian ada SDQ 26 di Maluku Utara. Saat ini kami di sini untuk memantau tentang implementasi dari protokol kesehatannya. Kemudian nanti ke depan ada Paralimpik ya di Papua juga. Kemudian juga ada ada lomba paduan suara di Timika untuk 6 sampai 7 hari. Nah, itu yang harus kita antisipasi risiko transmisi di wilayah dan kemudian mungkin tersebar ke seluruh Indonesia begitu. Iya. Ibu Mas Dalina tadi Ibu katakan sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah setelah kegiatan tersebut berlangsung, risikonya baru terlihat. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Iya, jadi seperti PON 20 kemarin ya. Memang ada rilis yang terakhir sih kami terima sekitar 125 sebenarnya kasus
positif terjadi pada atlet maupun ofisial ya, 125 orang. Pada atlet dan ofisial mungkin itu tidak terlalu berpengaruh karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik, sehingga 1-2 hari mereka gejalanya hanya ringan saja atau bahkan tanpa gejala. Tetapi yang perlu kita antisipasi adalah transfer of variant of concern. Jadi varian of concern yang 3 di Indonesia itu tidak semuanya ada di seluruh kabupaten kota atau provinsi. Nah, yang kita tidak inginkan adalah ada transmisi dari varian of concern di sana, kemudian antar wilayah ya, karena para atlet berasal dari 34 provinsi dan beberapa diantaranya pasti berasal dari kabupaten kota di wilayahnya. Kemudian mereka kembali ke wilayahnya dengan membawa varian of concern tersebut. Bagi mereka mungkin tidak masalah, tetapi bagi kelompok yang vulnerable atau rentan di wilayahnya, itu mereka bisa terinfeksi dengan dengan cepat, apalagi kalau kemudian yang bertukar adalah Delta. Mhm. Baik, itu berarti yang perlu diperhatikan adalah setelahnya dan varian of concern ya. Ketika kita memasuki wilayah yang lain, mungkin kita mendapatkan penularan dari COVID-19 di tempat kita berada begitu ya, di tempat event itu berlangsung, itu yang perlu diperhatikan. Lantas Ibu Musdalina, karena kita berkaca terhadap kegiatan PON kemarin di Papua yang menginfeksi ratusan atlet dan juga pelatih, bagaimana pengendaliannya? Karena kan nanti mungkin akan ada penyelenggaraan acara musik atau mungkin paduan suara yang memang tidak menggunakan masker. Nah, ini kan berarti perlu diperhatikan berkaitan sama mitigasinya. Nah, seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya protokol untuk mitigasi terhadap kemungkinan transmisi itu sudah dilakukan. Jika kasus terjadi pada event tersebut, maka tentu protokolnya adalah protokol isolasi. Kalau di Papua kemarin mereka sudah diisolasi di satu kapal tidar ya, yang berlabuh di Papua, di Jayapura, dan memang itu dikhususkan untuk para atlet dan ofisial yang terinfeksi. Tetapi kalau untuk kepulangan ke daerah juga sudah ada protokolnya. Protokol yang dibuat itu adalah karantina. Dan mereka sepulang dari Papua itu dilakukan PCR, kemudian kembali ke wilayahnya 2 kali PCR, entry dan exit test, dan kita berharap 5-8 hari mereka menjalani karantina. Kalau sudah selesai mereka sudah bisa kembali ke populasi atau ke kehidupan sosial biasa. Persoalan tambahan lainnya adalah kemungkinan peningkatan kasus di wilayah di Papua sendiri ya, terutama di 4 di wilayah yang menjadi venue, yaitu Jayapura, Timika, Merauke, dan Kabupaten Jayapura atau Sentani. Nah, ini kita juga sudah mencoba menguatkan teman-teman di wilayah terkait dengan TLI ya, testing, tracing dengan isolasinya atau 3T. Nah, itu sudah kita lihat dan mereka menyatakan memang bersiap untuk bila terjadi kenaikan kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua sendiri menyatakan akan menggerakkan sekitar 1.100 tracer untuk mengantisipasi peningkatan kasus setelah terjadinya PON. Berarti menurut catatan epidemiolog berarti setiap penyelenggara bertanggung jawab untuk menyediakan tempat isolasi mandiri terpusat. Begitu maksudnya Ibu ya? Atau mungkin juga berkaitan juga dengan tambahan fasilitas lain, yakni tracing. Nah, tracing ini dilakukan di pas kegiatan event tersebut atau mungkin setelahnya? Ya, tracing dilakukan pada saat event untuk melihat mereka mendapatkan infeksinya itu dari mana. Kemudian juga untuk melihat perkembangan dari infeksi tersebut, penularan di kalangan atlet atau ofisial, ataukah sampai kemudian keluar ke komunitas pada saat event ya. Kalau isolasi memang event-event besar itu memiliki kepanitiaan yang terdiri dari juga satgas di wilayah. Termasuk di dalamnya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi memang sudah disiapkan untuk hal tersebut. Karena rumah sakit di wilayah timur mungkin tidak sebaik kapasitas pelayanan kesehatannya di Jawa ya, Jawa Bali, maka ada bantuan kapal untuk isolasi jika
dan itu memang dikhususkan bagi para atlet dan ofisial supaya tidak mengganggu jalannya pengendalian di wilayah, di mana rumah sakit di wilayah juga harus melayani seluruh penduduk di wilayahnya, bukan cuma untuk COVID. Mhm. Lantas bagaimana Ibu dengan aplikasi Peduli Lindungi yang katanya setiap pengunjung harus memiliki ketentuan men-scan dulu baru ikut masuk dalam kegiatan tersebut. Kita bicara fakta, ada sejumlah masyarakat Indonesia yang saat ini tidak dapat mengakses akun Peduli Lindungi. Demikian juga dengan tidak mendapatkan bukti sertifikat melalui akun Peduli Lindungi. Nah, ini kan ada kendala, Ibu. Bagaimana kalau ternyata orang-orang atau masyarakat yang belum bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi ini ikut masuk ke dalam dan mungkin ini bisa menjadi celah? Iya, itu yang sampai saat ini masih menjadi PR kita ya, bagaimana aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Saat ini kalau di bandara sepertinya solusi yang sudah diambil oleh pengelola Menkominfo atau pemerintah lah secara keseluruhan adalah melakukan integrasi dari Peduli Lindungi dengan berbagai berbagai airlines ya. Jadi kalau kita ke bandara saat ini hanya dengan menuliskan NIK maka kita tidak itu sudah status kesehatan kita sudah terlihat termasuk di dalamnya PCR kita dan kemudian status vaksinasi kita. Kalau yang awal kan kita harus memasukkan ya secara bukan online sih, secara digital ke sistem yang ada di di bandara. Tapi untuk yang tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebenarnya pemerintah juga masih menyiapkan skema yang lain yaitu dengan manual. Sebenarnya aplikasi itu adalah alat bantu mempercepat ya, kemudian kita tidak perlu antri, kemudian kita bisa melakukan atau mengisi datanya secara pribadi ya. Tetapi jika aplikasi tersebut tidak ada atau tidak bisa diinstal di HP kita karena banyak juga orang-orang tua yang kemudian HP-nya tidak mendukung ya untuk aplikasi tersebut. Sebenarnya masih bisa dengan manual ya. Manual itu artinya sertifikat vaksinnya di print out atau kalau tidak sertifikat vaksin biasanya ada kartu vaksin. Ketika mereka vaksinasi di puskesmas atau di tempat mereka vaksinasi di wilayah mereka dikasih kartu yang menunjukkan bahwa mereka sudah divaksin 1 atau 2. Nah, kartu itu yang harus dibawa, kemudian juga disertai dengan KTP untuk memastikan bahwa itu kartu memang milik yang bersangkutan. Tapi ke depan kita berharap ini bisa diselesaikan ya. Untuk Papua sendiri kita lihat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tidak banyak digunakan pada saat PON. Dan kita juga agak sedikit khawatir karena pada saat beberapa pertandingan seperti final sepak bola, pembukaan, penutupan, itu tidak sebaik yang ada di atas kertas. Di atas kertas dikatakan mereka harusnya hanya 25% kapasitas, tapi kalau kita lihat stadion penuh nyaris tidak ada jarak antara penonton begitu ya. Ini mengkhawatirkan menurut kami. Baik. Terima kasih Bu Musdalina atas informasinya. Semoga juga masyarakat lebih sadar, terutama para penyelenggara event ya Bu ya, agar kita tahu pemerintah juga berharap agar setiap kegiatan event diminta untuk minim penularan COVID-19 dan kita semoga berharap semua itu bisa terjadi ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu berbagi informasi di Halo Indonesia. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang perkembangan pembangunan Jakarta International Stadium. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.